أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta 'anha fattaqullah wa ajmilu fit talab khudhu ma hal wa da'u ma harum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, sesungguhnya setiap jiwa itu tidak akan wafat kecuali dia telah mendapatkan seluruh rizkinya. Walaupun kadangkala terasa lambat datangnya rizki tersebut, akan tetapi pasti akan didapatkan oleh seseorang sebelum dia wafat. Oleh sebab itu, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah cara kalian mendapatkan rizki tersebut. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Rizkinya akan kalian dapatkan. Hanya kalian itu berada pada dua pilihan. Apakah mau mengambil dari jalan yang halal atau mau mengambil dari jalan yang haram. Untuk mendekatkan pemahaman ini, ada satu kisah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam Rawdatul Uqala, kisah tentang Syekh Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Bazzar. Pernah dengar kisah ini? Belum pernah ya? Belum pernah sampaikan? Belum. Taib. Ini kisah luar biasa nih. Biasanya orang-orang itu kan ada yang senang membaca novel. Sebenarnya ini kisah, kalau dibuat satu cerita yang maksudnya yang menyusun kata-katanya itu luar biasa sekali kisah ini. Tapi ana kisahkan secara ringkas ya. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwa Syekh Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Bazzar, beliau wafat di tahun 535 Hijriah. Jadi kisah ini sekitar 9 abad yang lalu. Syekh Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Bazzar, beliau saat itu berada di kota Mekkah, dan beliau tinggal di dekat dari Masjidil Haram. Saat itu beliau berada dalam kelaparan yang luar biasa, tidak memiliki apa yang dapat beliau makan. Kemudian beliau memutuskan untuk keluar dari area Masjidil Haram mencari makanan di sekitar kota Mekkah. Tiba-tiba beliau melihat satu bingkisan yang mana terbungkus oleh kain sutra. Dan ketika beliau membuka bingkisan tersebut,
dalamnya berisi permata, berlian. Kalung berisi permata dan berlian. Harganya sangat luar biasa. Nanti di akhir cerita kita akan tahu berapa kisaran harganya. Walhasil luar biasa permata dan berlian. Akhirnya beliau bawa ke tempat tinggal beliau. Karena hukum barang temuan di kota Mekah itu berbeda dengan di tempat lain. Kalau kita membahas pembahasan fikih bab luqathah, bab barang temuan, itu kita akan dapati bahwa untuk di kota Mekah, bab luqathah, bab barang temuan ini berbeda dengan di kota lain. Di tempat lain, jika Bapak Ibu menemukan barang temuan, itu ketika Bapak Ibu mengambilnya, harus mencari siapa pemiliknya selama 1 tahun. Jika tidak, maka silahkan untuk digunakan. Di kota Mekah, pilihannya adalah, jika Bapak Ibu sekalian menemukan barang berharga, Bapak Ibu mengambilnya, maka Bapak Ibu berkewajiban mencari siapa pemiliknya seumur hidup. Seumur hidup. Oleh sebab itu di Masjidil Haram, di bagian samping kanan dari Marwah, itu ada tempat penitipan barang temuan. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan barang temuan, Bapak Ibu sekalian dapat menitipkannya di tempat tersebut. Sehingga mengamanahkan tanggung jawab yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Bazzar pada saat itu akhirnya beliau memutuskan untuk menyimpan barang itu karena barang itu sangat berharga. Beliau khawatir jika ada yang mengambilnya digunakan untuk hal-hal yang di luar dari tuntunan syariat. Selang beberapa lama, terdengar suara seseorang yang menyerukan kehilangan barang. Siapa yang menemukan barangku, akan aku berikan hadiah 500 dinar. 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas. Hitunglah 4 juta. Kali 500 berapa Bapak Ibu? 2 miliar. Bayangkan. Siapa yang menemukan barang itu akan mendapatkan hadiah 2 miliar. Uang sekarang nih. Berarti berapa nominal barang tersebut? Pastinya dahsyat. Hadiahnya saja 2 miliar. Syekh Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Bazzar akhirnya menanyakan spesifikasi barang tersebut. Ternyata sesuai. Barang hilang itu dengan yang ditemukan oleh Syekh Muhammad Al-Bazzar ini sesuai. Maka Syekh Al-Bazzar pun memberikan barang temuannya kepada lelaki tersebut. Maka lelaki itu pun ingin menyerahkan hadiah yang dia janjikan 500 dinar. Ini orang lagi kelaparan nih, lagi cari makanan. Dikasih 500 dinar. Langsung menjadi saudagar. Tetapi Syekh Al-Bazzar menolak hal tersebut. Karena beliau merasa ini adalah amanah, kewajiban beliau menemukan barang temuan untuk memberikannya. Jadi tidak berhak untuk mendapatkan bayaran atas hal itu. Dikasih 500 dinar, beliau menolak. Maka lelaki tersebut sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Syekh Al-Bazzar dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selang berapa lama, Syekh Al-Bazzar memutuskan untuk meninggalkan kota Mekah dan beliau saat itu pergi ke satu pulau menggunakan perahu. Di tengah perjalanan, perahu yang beliau naiki itu terbalik. Kemudian banyak yang tenggelam dan beliau alhamdulillah selamat dengan bersandar kepada sisa-sisa bongkahan kayu dari perahu tersebut. Terombang-ambing beberapa hari beliau di tengah lautan. Hingga akhirnya terdampar di satu pantai di satu pulau. Kemudian beliau pun diberikan makanan, diberikan pakaian oleh orang-orang yang ada di pulau tersebut. Dan ketika beliau berada di dalam masjid, dari pembicaraan beliau, dari cara membaca Al-Quran beliau, diketahui bahwa ini adalah orang yang berilmu. Sehingga mereka meminta kepada Syekh Al-Bazzar untuk menetap di tempat mereka, mengajari mereka ilmu agama. Mereka mengatakan bahwa orang yang biasa mengajari kami telah wafat. Maka Syekh Al-Bazzar pun mengiyakan hal tersebut, mungkin sebagai bagian daripada balas jasa. Mereka telah menolong Syekh Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Bazzar. Beliau pun menjadi pengajar di sana.
Dan Masya Allah iqbal manusia sangat banyak kepada beliau. Sehingga penduduk kampung itu berpikir bahwa Syekh Muhammad Al-Bazzar ini harus kita ikat. Dalam artian bagaimana caranya agar dia tidak keluar dari tempat kita. Maka satu-satunya cara mengikat laki-laki adalah dengan menikahkannya. Ditawarilah Syekh Al-Bazzar untuk menikahi seorang wanita yatimah, wanita yang sudah tidak memiliki ayah. Syekh Al-Bazzar pun tadinya enggan untuk menikah, tetapi karena permintaan dari mereka, akhirnya Syekh Al-Bazzar mengiyakan apa yang mereka tawarkan. Menikahlah Syekh Al-Bazzar dengan wanita tersebut. Akan tetapi, ketika pertemuan Syekh Al-Bazzar dengan wanita itu, Syekh Al-Bazzar terfokus bukan kepada istrinya, akan tetapi kepada kalung yang digunakan oleh istrinya. Sehingga memuat istrinya ini merasa bersedih. Dia memalingkan pandangan dari wajahnya, malah fokus kepada kalung yang digunakan. Maka menangislah istri dari Syekh Al-Bazzar dan mengadu kepada orang-orang yang menikahkannya. Syekh Al-Bazzar pun ditanyai oleh mungkin kepala-kepala dari penduduk tempat tersebut. Wahai Syekh, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Apakah wanita yang kami pilihkan tidak engkau sukai? Apakah ini dan itu? Maka Syekh Al-Bazzar pun mengatakan tidak. Tetapi aku melihat kalung tersebut seakan-akan aku pernah melihatnya. Lihat di mana wahai Syekh? Aku pernah melihat kalung tersebut ketika berada di kota Mekah. Balik lagi flashback ke belakang. Ketika di kota Mekah, aku pernah menemukan kalung yang sama persis dengan kalung tersebut. Kemudian Syekh mengkisahkan kisah yang beliau alami di kota Mekah. Maka tiba-tiba orang-orang yang di hadapan beliau semua bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syekhnya kebingungan, kenapa nih? Ada yang aneh dengan kisah anak? Enggak wahai Syekh. Kami dulu itu punya imam di tempat kami. Dia adalah saudagar kaya, yang paling kaya di tempat ini. Dan beliau baru saja kembali dari kota Mekah. Sekembalinya beliau dari kota Mekah, beliau selalu bercerita kepada kami bahwa kalung yang beliau miliki sempat hilang. Kemudian ditemukan oleh seorang pemuda. Dan pemuda itu enggan menerima bayaran dari barang temuan itu. Dan beliau selalu berdoa di hadapan kami kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan beliau dengannya karena beliau ingin sekali menikahkan putrinya dengan lelaki tersebut. Dan Masya Allah tabarakallah, beberapa hari sebelum engkau tiba di tempat kami, ayah dari wanita tersebut meninggal. Kemudian engkau pun Allah takdirkan untuk terombang-ambing di tengah lautan dan terdampar di tempat kami. Allah pun menggerakkan hati kami untuk menikahkan engkau dengan wanita itu yang merupakan putrinya. Kata Syekh Al-Bazzar, akhirnya aku pun melanjutkan pernikahan dengan wanita itu. Dan aku dikaruniai 2 orang anak. Istriku pun meninggal. Kemudian aku dan anak-anakku mewarisi harta peninggalan dari istri. Dan 2 anakku pun meninggal. Hingga aku memiliki waris dari apa yang mereka tinggalkan. Di antaranya adalah kalung tersebut. Dan aku pun akhirnya menjual kalung itu seharga 100.000 dinar. 100.000 dinar. Berapa 100.000 dinar? Kali 4 juta berapa Pak? 100.000 kali 4 juta berapa? 400 miliar. 400 miliar. Dan akhirnya apa yang kalian lihat dari apa yang aku miliki adalah sisa-sisa dari harta tersebut. Ini kisah nyata yang dialami oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Baqi Al-Bazzar. Banyak hikmah yang kita ambil dari kisah ini. Pertama ada yang apa yang tadi kita sampaikan. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan wafat kecuali dia akan mendapatkan seluruh rizkinya. Seluruh rizkinya akan dia dapatkan. Wa in abta'a anha, walaupun terasa lambat. Maka ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Kalung tersebut yang seharga 100.000 dinar itu akan menjadi milik Syekh Al-Bazzar. Beliau punya pilihan untuk mengambilnya di jalan yang haram dengan tidak menyerahkan kalung itu kepada pemiliknya.
Tapi beliau tahu bahwa jika memang sudah rizkinya, beliau akan dapatkan. Dan betul saja, beliau mengembalikan kepada pemiliknya, kemudian Allah menyerahkan lewat jalan yang dihalalkan, yaitu waris peninggalan. Dapat tidak kalung tersebut? Dapat harta tersebut lewat jalur apa? Yang halal. Nah, kadangkala kita dihadapkan dengan perkara yang ada di hadapan kita, kita berpikir kalau saya tidak menempuh lewat jalur yang haram, saya nggak akan dapat tuh harta itu. Ketergesa-gesaan kita inilah yang menyebabkan kita tergelincir dalam perkara yang haram. Padahal andaikan kita mengimani hadis Nabi bahwa kita akan dapatkan rezeki itu sekarang ataupun nanti, kita akan lebih bersabar mencari jalan yang halal. Jadi kalau takdirnya dapat mobil, punya mobil akan punya mobil. Nggak perlu kredit riba. Pasti akan punya mobil. Orang yang beriman dalam hatinya begitu. Kalau sudah takdirnya dia punya rumah, dia akan punya rumah. Nggak perlu kredit riba. Orang yang beriman dalam hatinya seperti itu. Bukan, waduh terpepet nih. Kayaknya saya harus nih. Gimana lagi dong? Kapan lagi saya mau punya rumah? Kapan lagi saya mau punya kendaraan? Istrinya membisiki seperti itu. Maka kalau kita tingkatkan keimanan kita, bahwa rezeki itu akan kita dapatkan. Tugas kita mencari jalan yang halal akan kita dapatkan. Ini pelajaran yang sangat penting yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Baqi Al-Bazzar. Di samping itu adalah kejujuran seseorang di dalam menjaga amanah. Lihat bagaimana Syekh Al-Bazzar, di hadapannya ini harta yang luar biasa. Tapi beliau tidak tergiur. Karena beliau tahu Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, Al-Basir. Allah Maha mengawasi, Maha melihat apa yang beliau lakukan. Beliau serahkan, bukan haknya, beliau serahkan. Dan di antara hikmahnya yang ketiga adalah kekuatan yang namanya doa dari seorang ayah untuk anaknya. Lihatlah doa, ad-du'a silahul mu'min. Ayah tersebut bukan mencari siapa yang dapat memberikan harta yang lebih banyak daripada dia kepada anaknya, tapi mencari seorang laki-laki yang memang dapat melanjutkan estafet tanggung jawab dia menuntun putrinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang orang sebutnya kalau duren nyarinya duren lagi. Ya? Duren enggak mau sama yang namanya oncom, enggak mau. Duren pengennya sama duren lagi. Artinya orang yang kaya enggak mau nikah kecuali dengan yang kaya. Coba kalau yang kaya cari yang miskinnya, yang miskinnya jadi kaya, jadi terbantu satu keluarga. Ini enggak, yang kaya sama yang kaya lagi. Carinya seperti itu. Bukan patokan utamanya kesolehan, tapi harta kekayaan. Syekh Al-Bazzar dipilih dalam doa ayah tersebut bukan karena kekayaannya, orang cari makanan, cari roti, enggak punya makanan, tapi karena kesolehannya itulah. Maka ad-du'a silahul mu'min. Bapak Ibu sekalian, jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Doa itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam hati Syekh Al-Bazzar keinginan untuk keluar dari kota Mekah. Doa itulah yang menjadikan Syekh Al-Bazzar terombang-ambing di tengah lautan. Doa itulah yang menjadikan Syekh Al-Bazzar kemudian terdampar di tempat mereka. Doa itulah yang menjadikan sebab hati-hati penduduk desa tersebut ingin menikahkan Syekh Al-Bazzar dengan putri dari lelaki itu. Walaupun dia telah wafat, Allah masih mengijabah doanya. Sudah wafat, tapi doanya itu tetap diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Dan hikmah-hikmah lainnya yang sangat banyak dari kisah tersebut. Kisah ini disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali berkenaan dengan kisah Syekh Muhammad Ibn Abdul Baqi Al-Bazzar. Syekh Muhammad Ibn Abdul Baqi Al-Bazzar wafat di tahun 535 Hijri ya. Lebih indah dari novel kan ya. Cuman ya kalau ada Bapak Ibu yang baik dalam menyusun kata-kata dibuat dalam bentuk kisah ya, kemudian disebarkan sesuatu yang sangat baik sebetulnya. Jadi orang itu tidak pesimis tentang rizki, tidak pesimis dalam berdoa, tidak pesimis dalam banyak hal ya. Karena kan Masya Allah banyak di antara ikhwah dan akhwat nih yang Masya Allah punya keahlian di dalam menulis, yang bisa merangkai kata yang lebih orang jadi nyaman untuk membacanya. Kalau saya secara ala kadar saja mengkisahkan kisah ini ya, semoga bisa diambil ibrah dan manfaatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, dan kita sekarang masuk ke dalam bab ke-66.
bab ke-66 ini ada al-musyawarah. Musyawarah. Al-musyawarah atau musyawarah. Jadi musyawarah ini diambil dari bahasa Arab. Al-musyawarah. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, la yandamu man syawara mursyida. Rawdatul Uqala Ibnu Hibban. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah dengan orang yang dapat memberikan petunjuk dan nasihat. Tidak akan menyesal seseorang yang bermusyawarah dengan orang yang dapat memberikan petunjuk dan nasihat. Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah mengatakan, al-musyawaratu rusydun wa sadad wa ma nadima man istasyar. Musyawarah itu adalah memberikan petunjuk, jalan keluar dan mengarah kepada kebenaran, ketepatan di dalam mengambil keputusan. Itu di antara faedah dari musyawarah, menjadikan seseorang itu tepat di dalam mengambil keputusan. Wa ma nadima man istasyar, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah sebelum memutuskan. Wa laisa kullu ahadin ahlan an yustasyar, tidak setiap orang itu merupakan orang yang pantas untuk diajak bermusyawarah. Wa innamal ahlu lidzalika ar-rasyidul mursyid. Tetapi orang yang berhak untuk diajak bermusyawarah, yang tepat untuk diajak bermusyawarah adalah orang yang berada di dalam kebenaran dan memberikan petunjuk kepada kebenaran. Wa kam tawarrata aqwamun fi masalika la tuhmad bisababi musyawaratihim man laysa bi ahl. Dan berapa banyak kaum yang mereka akhirnya menempuh perkara yang akhirnya mereka berada dalam perkara-perkara musibah, dalam perkara-perkara yang buruk, dikarenakan adalah kekeliruan mereka di dalam meminta pendapat dari orang-orang yang tidak pantas pada hakikatnya untuk diajak bermusyawarah atau tidak cocok diajak bermusyawarah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana pentingnya al-musyawarah atau musyawarah. Dan ini jika kita membaca Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara ini. Lihatlah bagaimana Ratu Balqis. Ratu Balqis yaitu pemimpin dari kerajaan Saba. Kerajaan Saba yang saat itu berada di negeri Yaman. Hingga saat ini singgasananya, bekas singgasananya masih ada ya, di daerah Ma'rib. Kurang lebih 2 jam dari ibu kota Yaman, Sana'a, daerah Ma'rib, ada bekas singgasana Ratu Balqis, bekas singgasana kerajaan Saba. Ratu Balqis ketika mendapatkan surat dari Nabi siapa? Sulaiman, ya. Ketika mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman, beliau tidak memutuskan perkara tersebut seorang diri. Tetapi beliau meminta pendapat dari orang-orang yang ada di hadapan beliau. Lihat dalam surat An-Naml ayat ke-32. Lihat dalam surat An-Naml ayat ke-32. Ada yang bawa Al-Quran? Coba dibuka An-Naml ayat ke-32. Ya? Di handphone ada kayaknya. Tafadhal, ada yang baca satu orang? Arabnya boleh. Qalat ya mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Ya. Jadi Balqis mengatakan, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar kaum,
Aftuni fi amri. Kasih saran kepadaku, kasih petunjuk kepadaku dalam perkaraku ini. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Aku tidak akan memutuskan satu perkara sebelum kalian berada di dalam majlisku. Majlis istisyarah, majlis musyawarah. Balqis, lihat, seorang ratu, pemimpin dari kerajaan Saba, tidak memutuskan seorang diri, tapi mengajak bermusyawarah orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun belum tentu pendapat mereka itu diambil oleh Ratu Balqis. Ketika mereka mengatakan, nahnu ulu ba'sin syadid. Mereka ini orang-orang yang kuat, pokoknya perintah aja kita udah siap nih buat perang ibaratnya. Kata Ratu Balqis, enggak, mereka kalau datang hancur kita. Tapi tetap mengajak bermusyawarah. Syahidnya mengajak bermusyawarah. Minta pendapat. Seorang ratu, pemimpin suatu kaum. Lihat Nabi Muhammad SAW dalam banyak perkara mengajak bermusyawarah para sahabat. Ketika peperangan Badar, Rasulullah SAW mengajak bermusyawarah. Kemudian Rasulullah mengambil pendapatnya Al-Hubab ibn Munzir untuk memindahkan lokasi pasukan saat itu. Dan Nabi SAW pun meminta pendapat para sahabat dalam perang Uhud, di mana kita akan berperang dalam Madinah atau di luar kota Madinah. Mengambil pendapat para sahabat dalam peperangan Ahzab. Ketika tersiar kabar bahwa 10.000 pasukan dari kaum musyrikin yang mereka bersatu dalam pasukan Al-Ahzab. Al-Ahzab jamak dari hizb, dari kelompok. Jadi dari kelompok-kelompok itu berkumpul semua berjumlah sekitar 10.000 menyerang kota Madinah. Meminta pendapat para sahabat. Saat itu Salman Al-Farisi memberi pendapat, saran untuk membuat parit atau khandak. Akhirnya dibuatlah parit dan Rasulullah SAW ikut langsung dalam pembuatan parit tersebut. Sampai ketika ada satu batu yang tidak bisa dihancurkan oleh beberapa sahabat, Rasulullah SAW berhasil menghancurkan batu itu seorang diri. 12 sahabat nggak bisa, Rasulullah bisa seorang diri. Kekuatan Rasulullah itu sangat dahsyat. Dan yang Rasulullah SAW saat itu cukup bersedih adalah bagaimana kondisi para sahabat. Karena saat itu kondisi para sahabat dalam keadaan yang sangat lapar. Bahkan batu itu diikat di perut Rasulullah SAW untuk menahan rasa lapar. Ketika pembuatan khandak atau parit tersebut. Maka saat itu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kami harapkan kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Para sahabat pun mengatakan, nahnu alladhi bay'u Muhammada 'alal jihadi ma baqina abada. Kami yang telah membaiat Nabi Muhammad untuk berjihad selama kami masih diberikan kehidupan. Maka semangatlah para sahabat membuat parit atau membuat khandak tersebut. Hingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan peperangan itu dengan mengirimkan angin yang sangat kencang meluluh lantahkan tenda-tenda kaum musyrikin. Sehingga perang itu disebut perang Ahzab dan disebut juga perang Khandak atau perang parit. Usul parit ini dari siapa? Dari Salman Al-Farisi. Maka jika Rasulullah SAW saja Nabi terbaik, Rasul terbaik, ternyata masih diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya untuk dalam membuat keputusan. Terlebih lagi dengan kita, orang yang minim dalam segala hal. Kadangkala ego kita itu menyebabkan kita salah langkah karena kita merasa gengsi untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harusnya malu ketika membaca kisah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW memuliakan sahabatnya dengan mengajak mereka bermusyawarah. Kalau saja musyawarah itu tidak diperlukan, yang pertama kali tidak memerlukannya adalah Rasulullah SAW, karena beliau langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah melakukan musyawarah ini, maka kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Bahkan Allah memerintahkan dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika engkau telah berkemantapan hati setelah bermusyawarah, punya kemantapan hati, tawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah. Lakukan hal tersebut. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka sebelum seseorang tawakal itu, dia harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu tidak diambil, melainkan dia sudah bermusyawarah terlebih dahulu. Dan kita tidak. Kita ngambil keputusan dulu, jalan, pas gagal, baru sibuk nyari orang untuk bermusyawarah. Baru sibuk ngajak orang untuk bermusyawarah. Banyak Pak, para asatidzah yang cerita tuh, bahwa mereka itu lebih banyak diajak musyawarah dalam kasus perceraian daripada akan memilih calon untuk anak-anak mereka. Jadi ketika bercerai atau akan bercerai, yang ngajak musyawarah banyak. Tapi pas orang-orang mau menikah, itu nggak ada yang dimintai pendapat. Bahkan kalau diminta pendapat pun tidak didengar sama sekali. Giliran sudah pintu perceraian di hadapan mereka, baru kembali lagi. Baru didengarkan nasihat. Ini banyak sekali kejadian. Jadi setelah kejadian, ada kegagalan, ada masalah, baru sibuk untuk bermusyawarah. Tidak dari awal. Harusnya seseorang itu ketika akan mengambil keputusan, dia bermusyawarah. Seorang anak ketika dia memilih pasangan hidupnya untuk dijadikan istri seorang laki-laki, dia hendak bermusyawarah dulu terlebih dahulu, harusnya dengan ayahnya, dengan ibunya. Dan ini nasihat juga untuk anak-anak yang lebih muda, yang lebih minim pengalaman. Sebaiknya kita itu banyak bermusyawarah dengan orang-orang yang lebih tua, yang lebih banyak pengalaman. Kenapa? Karena mereka itu sudah menghadapi apa yang kita hadapi. Jadi kita ketika bermusyawarah dengan orang-orang yang memang ahli dalam hal itu, kita itu memendekkan waktu kita. Dalam artian kita lebih singkat lagi dalam menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Mereka sudah lewat jalan A, jalan B, jalan C, gagal. Mereka bilang ke kita, nak jangan lewat A, B, C, langsung aja antum ke D. Lebih singkat kan? Nah, kadang jiwa anak muda ini menganggap bahwa saya lebih tahu, saya lebih paham. Akhirnya dia berangkat ke A dulu, berangkat ke B dulu, berangkat ke C dulu. Padahal kalau mau nanya, langsung pasti akan diarahkan ke D. Keengganan untuk bertanya, keengganan untuk mengajak bermusyawarah, menyebabkan sering sekali seseorang bertemu dengan yang namanya kegagalan. Tapi orang itu tidak akan menyesal ketika dia sudah bermusyawarah. Walaupun misalkan hasil yang dia hadapi tidak begitu maksimal, dia akan tetap merasa nyaman karena dia sudah bermusyawarah sebelum menentukan keputusan. Maka kita harus mengedepankan hal tersebut. Selalu bermusyawarah, khususnya dalam perkara-perkara yang besar. Dalam perkara-perkara yang besar, musyawarah terlebih dahulu. Minta pendapat kepada ahlinya, jangan salah juga. Bapak Ibu mau misalkan membangun rumah, bukan mengajak bermusyawarah dengan orang yang ahli di bidang masak, nggak nyambung. Cari kawan atau orang yang Bapak Ibu kenal yang ahli dalam bangunan. Bapak Ibu mau membenarkan mobil, mau milih mobil, mau membeli kendaraan, cari kawan yang ahli dalam bidang mobil, yang paham dalam hal tersebut. Misalkan dia punya bengkel, dia tahu seperti apa sih ciri-ciri barang yang bagus, barang yang nggak bagus. Sesuai dengan bidangnya. Cari yang sesuai dengan bidang. Jangan salah dalam mengajak bermusyawarah. Bapak Ibu mau masang CCTV nih di rumah, cari orang yang ahli dalam bidang keamanan. Ini kira-kira titik mana saja yang baik, titik mana saja yang bisa optimal kita mendapatkan hasil dari gambar tersebut. Nah, seringkali orang itu musyawarah, tapi dia nggak lihat siapa yang diajak musyawarah. Kemudian juga dilihat siapa yang amanah. Kalau Bapak Ibu ingin misalkan apa yang Bapak Ibu sampaikan dari permintaan pendapat itu tidak tersebar kepada orang banyak, maka cari orang yang apa? Amanah. Jangan ini ke semua orang cerita. Semua orang diajak bermusyawarah. Dia misalkan mau menikah dengan seorang wanita. Berangkat dia pagi-pagi, pas ketemu sama Pak Satpam di depan pintu. Pak, saya mau nikah. Menurut Bapak nih Pak, istri saya begini-begini gimana Pak? Wah, kalau saya mau bismillah. Datang dia berangkat ke kantor, sampai ke kantor. Ketemu sama yang suka bersihin kantor. Nanya lagi.
Saya nggak tahu, kata dia. Wanitanya yang kayak gimana juga saya tidak kenal. Ya, ketemu sama temannya sebelah meja, dicerita lagi. Ini semua orang tahu masalah dia. Semua diajak bermusyawarah. Nggak masalah kalau misalkan Pak Satwam yang ada di depan itu, dia orang yang misalkan dia sudah pernah menikah, misalkan ya, dia sudah pernah menikah, istrinya ada 3 atau 4 misalkan. Kemudian si laki-laki ini dia hendak menambah istri dari 1 menjadi 2. Ditanya, Pak, gimana sih Pak caranya agar istri kedua, ketiga Bapak tuh bisa ikhlas menerima? Tepat tuh. Tapi kalau misalkan nggak ada sangkut pautnya, kurang cocok, ya. Maka harus tepat di dalam meminta pendapat. Karena kalau enggak bahaya, Pak. Kalau tidak bahaya. Nah, apalagi sekarang zamannya para motivator tersebar di mana-mana. Pengalaman belum ada, tetapi sudah menjadi konsultan. Ini banyak di mana-mana. Pengalaman tidak ada, tapi membuka jasa konsultasi. Ya, dia jadi konsultan. Kalau ditanya, ternyata yang ngajak bermusyawarah lebih paham daripada yang diajak bermusyawarah. Nah, ini musibah juga di zaman sekarang. Karena paling gampang untuk cari kerjaan ya jadi konsultan di zaman sekarang. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, pentingnya untuk mengajak bermusyawarah. Misalkan saya ambil contoh. Bapak Ibu buka usaha, kemudian Bapak Ibu memerlukan izin BPOM untuk produk yang Bapak Ibu buat. Maka coba ajak bermusyawarah siapa? Orang-orang yang sudah mendapatkan izin tersebut. Tanyakan, wahai fulan, stepnya apa saja sih yang harus Anda siapkan? Karena kadang peraturan yang tertulis dengan real di lapangan suka ada perbedaan-perbedaan penafsiran. Maka dia akan beritahu, udah untuk mempersingkat waktu antum ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ini yang harus disiapkan. Enak. Tadinya misalkan dia menyelesaikan dalam 1 tahun, kita bisa menyelesaikan dalam 6 bulan. Dan juga pastikan orang yang diajak oleh kita bermusyawarah bukan orang yang hasud. Karena orang yang hasud, yang suka hasad itu, biasanya bukan mengarahkan kepada kebaikan, malah mengarahkan kepada keburukan. Dan itu ada. Orang-orang yang menjerumuskan, bukan memberikan solusi. Maka penting musyawarah, tapi penting juga siapa yang kita ajak bermusyawarah. Ahlikah dia dalam hal tersebut? Amanahkah dia? Dan apakah dia memberikan jalan yang terbaik? Dan ini adalah ciri seorang mukmin, musyawarah itu. Wa amruhum syura bainahum, kata Allah. Dan perkara mereka itu selalu dimusyawarahkan di antara mereka. Maka jangan pernah meninggalkan musyawarah karena akal kita ini terbatas, pengetahuan kita terbatas. Jangan pernah merasa ibaratnya one man show atau power diri itu kuat sekali, udah nggak perlu musyawarah. Ini saya putuskan, enggak. Bapak punya usaha di kantor, Bapak mau menentukan satu produk, ajak musyawarah karyawannya. Menurut kalian mana nih yang cocok? Kira-kira kalau saya buat ini gimana? Di situ selain daripada Bapak Ibu mendapatkan ide masukan yang baru, kemudian juga mendapat masukan yang baik, mereka yang Bapak Ibu ajak bermusyawarah merasa diri mereka itu dianggap, didengarkan aspirasinya didengarkan, sehingga mereka pun akan lebih loyal. Dan merasa bahwa keputusan yang dihasilkan ini keputusan bersama. Karena seringkali ketika seorang memutuskan, yang lain itu bodo amat, bukan urusan anak. Anak kan udah bilang, anak tidak mau dengan hal tersebut. Karena mereka tidak merasa dilibatkan. Jadi penting sekali yang namanya al-musyawarah. Musyawarah ini bukan menandakan akal kita ini kecil atau kita ini nggak tahu apa-apa, bukan. Justru musyawarah itu menggambarkan tentang luasnya pengetahuan kita, menggambarkan tentang lapangnya dada kita, menggambarkan bahwa kita ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sering orang beranggapan, saya kalau nanya pendapat dia, berarti orang akan nganggap saya ini nggak tahu apa-apa. Saya ini jahil, saya ini begini-begini. Enggak. Ajak bermusyawarah itu menunjukkan bahwa kita merupakan hamba yang beriman kepada Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Dan Rasulullah pun melakukan hal tersebut. Baik. Bab berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab ke-67. Ikramun nafsi wa ihanatuha. Memuliakan jiwa dan menghinakan jiwa. Babnya diberi judul memuliakan jiwa dan menghinakan jiwa. An Yahya ibn Abi Katsir rahimahullahu qala
kana yuqal ma akramal ibadu anfusahum bimithli ta'atillah wa la ahana al-ibadu anfusahum bimithli ma'siyatillah. Muhasabatun nafs li Ibni Abi Dunya. Kana yuqal ma akramal ibadu anfusahum bimithli ta'atillah wa la ahana al-ibadu anfusahum bimithli ma'siyatillah. Kata Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullah berkata, disebutkan bahwa tidak ada satu perkara yang akan memuliakan hamba lebih daripada ketaatan kepada Allah. Dan tidak ada satu perkara yang dapat menghinakan seorang hamba selain daripada maksiat kepada Allah. Jadi satu perkara yang paling dapat memuliakan hamba adalah ketaatan kepada Allah. Yang dapat menghinakan seorang hamba adalah kemaksiatan kepada Allah. Ketaatan itu akan menghantarkan seseorang kepada kemuliaan. Kemaksiatan menghantarkan seseorang kepada kehinaan. Jadi jangan pernah mengatakan, saya kalau taat akan menjadi hina. Tidak. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Faman ibtaghal izzata bighairi adzallana Allah. Kata Umar ibn Khattab, kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Siapa yang menginginkan kemuliaan dari selain Islam, maka dia akan mendapatkan kehinaan. Jadi, kemuliaan itu akan didapatkan, kata Umar ibn Khattab, ketika seseorang berpegang teguh dengan Islam. Kalau dia beranggapan bahwa kemuliaan ini akan didapatkan dengan harta, tahta, dan yang lain sebagainya, maka Allah akan hinakan dia. Ketaatan itu hanya ada dalam ketakwaan. Kemuliaan itu hanya ada dalam ketakwaan. Seseorang akan mulia dengan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka kita jika ingin menjadi hamba yang mulia, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzahu istighnahu 'anil nas. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada dua perkara. Ketika dia bangun tengah malam melaksanakan salat malam, dan ketika dia istighnahu 'anil nas, tidak mengemis meminta-minta ke hadapan manusia. Pegang teguh itu agama, dia akan menjadi hamba yang mulia. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu teguran keras buat kita yang masih menganggap bahwa ketakwaan ini akan menyebabkan kita menjadi rendah, menjadi hina. Tidak. Ketakwaan itu akan menyebabkan kita menjadi mulia. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan yang hakiki, maka tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah sibuk melihat pandangan, pendapat, mendengar pendapat orang lain. Fokus dengan ketakwaan kita, kemuliaan akan kita dapatkan. Syekh Abdul Razak di sini mengatakan, "An-nasu ma anfusihim baina mukrimin li nafsihi wa muhin." Manusia itu dengan dirinya sendiri, di antara orang yang memuliakan dirinya dan di antara orang yang menghinakan dirinya. Faman jahada nafsahu 'alal ibadah wa tha'ah faqad akrama nafsahu wa zakkaha. Siapa yang berjihad dengan dirinya dalam ketaatan kepada Allah, maka dia telah memuliakan jiwanya dan menyucikan jiwanya. Wa man ghamasaha fi dzunubi wal atham. Siapa yang menenggelamkan jiwanya dalam dosa dan kemaksiatan, faqad ahanaha wa dassaha, maka dia telah menghinakan jiwa tersebut. Maka seorang hamba ingin memuliakan dirinya, dia isi dengan ketaatan. Ingin menjerumuskan dalam kehinaan, tenggelamkan dalam kemaksiatan. Kemaksiatan ini tidak akan mendatangkan kemuliaan abadan, nihaian enggak akan. Jangankan mulia di hadapan orang, di hadapan diri sendiri pun akan merasa hina. Orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, dia bercermin saja enggan lihat wajahnya. Karena dia tahu betapa hina dirinya dalam kemaksiatan tersebut. Tetapi orang yang mengisi hari-harinya dengan ketaatan, dia akan bercermin dengan penuh kepercaya dirian bahwa ini adalah natijah hasil dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan haibah dalam dirinya. Allah berikan kemuliaan dalam dirinya. Kepercayaan diri dalam dirinya karena ketakwaan. Makanya coba kalau dilihat orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, mau semewah apapun rumahnya, mau semewah apapun kendaraannya, itu hidup dalam kehinaan. Kehinaan apa? Kehinaan tunduknya dia dalam hawa nafsu. Penjara yang paling menyedihkan
adalah ketika seseorang terpenjara dalam hawa nafsunya. Orang terpenjara dalam hawa nafsu itu sesuatu yang paling menyedihkan. Dia kendaraan mewah, rumah mewah, tapi hidup dengan kehinaan. Tapi ada orang sederhana sekali. Ya, sederhana sekali, pekerjaannya pun sederhana. Tapi hidup dengan kemuliaan. Karena apa? Ketakwaan. Karena dia berhasil keluar dari penjara hawa nafsu. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini di dunia ini pilihannya dua. Dia mau menjadi hambanya Allah atau mau jadi hambanya syaitan dan hawa nafsu. Itu saja pilihannya dua. Jadi orang yang tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau menjadi hambanya Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau menjauhi larangan Allah, berarti dia sedang menjadi hambanya syaitan dan hawa nafsu. Karena ketika dia enggan taat kepada Allah, dia sedang taat kepada syaitan. Ketika dia enggan untuk tunduk kepada perintah Allah, berarti dia sedang tunduk kepada perintahnya syaitan. Anda ambil contoh. Allah mewajibkan seseorang salat. Ketika dia salat, dia menjadi hambanya Allah. Maka ketika orang tidak salat, dia tidak menjadi hamba Allah, tapi menjadi hambanya syaitan. Kenapa? Karena syaitan menginginkan hal tersebut. Jadi pilihannya dua saja, nggak ada pilihan yang lain. Kita yang menentukan kita mau kemana. Mau menjadi hambanya Allah, maka kita akan mulia karena kita menjadi hamba zat pemilik seluruh alam semesta. Atau kita akan menjadi hambanya iblis dan syaitan dan hawa nafsu kita. Menjadi hamba dari makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai. Maka kita pun akan terhina di dunia dan di akhirat. Di dunia nggak ada kebahagiaan sama sekali. Tidak ada kenyamanan sama sekali. Ya, jangan pernah berprasangka bahwa kemaksiatan itu akan menyebabkan saya senang bahagia. Tidak. Semenit, 2 menit, 3 menit setelah itu adalah kegelisahan. Makanya dilihat. Orang yang terjerumus dalam kemaksiatan paling banyak yang melakukan bunuh diri orang yang terjerumus dalam kemaksiatan. Ya. Bunuh diri. Mereka tidak bahagia. Harta punya. Ketenaran punya. Tapi tidak ada kebahagiaan. Maka kita pilih diri kita. Mau menjadi hamba Allah, kita akan mulia. Atau menjadi hamba hawa nafsu, kita akan sengsara. Kita mau keluar dari penjara hawa nafsu, kita menjadi orang yang paling bahagia, yang mulia. Kalau kita terkukung dalam penjara hawa nafsu, kita akan menjadi hamba yang terhina. Kemudian bab berikutnya, bab ke-68. Khiyanatus sultan. Khiyanatus sultan. Pengkhianatan kepada pemimpin. Pengkhianatan kepada pemimpin. An Abdul Hamid ibn Abdullah ibn Muslim ibn Yasar قال لما حبس ابن سيرين في السجن قال له السجان إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك فإذا أصبحت فتعال فقال ابن سيرين لا والله لا أعينك على خيانة السلطان تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. Kata Abdul Hamid ibn Abdullah ibn Muslim ibn Yasar berkata, ketika Muhammad ibn Sirin berada di dalam penjara. Muhammad ibn Sirin sangat luar biasa ya. Sosok yang sangat istimewa sekali. Beliau itu menjelang akhir hayatnya pernah menangis. Kemudian ditanya, "Ma yubkik?" Apa yang membuat menangis wahai Ibn Sirin? Kata Ibn Sirin menjawab, "Abki li tafriti fil ayyamil khaliyah wa qillati amali lil jannatil 'aliyah wa ma yunjini minan naril hamiyah." Kata beliau, aku menangis karena kelalaianku di waktu yang aku lapang padanya. Aku menangis karena sedikitnya amalanku untuk menggapai surga yang tinggi. Dan aku menangis, kata beliau, abki li tafriti fil ayyamil khalil atamil jannati wa ma yunjini min naril hamiyah. Dan siapa yang akan menyelamatkanku dari panasnya siksa api neraka? Apa yang akan menyelamatkanku? Jadi merasa amalannya itu sedikit. Itu yang beliau tangisi. Menangisi dunia bukan karena berpisah dari kenikmatan dunia, tapi menangisi dunia karena beliau khawatir tentang masa depan beliau setelah kematian. Ini Muhammad ibn Sirin. Beliau pernah dipenjara karena ketidakmampuan beliau untuk membayar hutang. Beliau pernah berhutang, tidak mampu untuk membayar. Bukan tidak mau, tidak mampu. Ya, ini para ulama seperti ini. Ya. Masya Allah, hidup dalam penuh kesederhanaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus sampai berhutang. Dan dalam satu momentum beliau tidak mampu untuk membayar. Maka beliau pun dipenjara. Dan beliau terima itu. Dipenjara karena tidak mampu membayar apa yang beliau wajib untuk membayarnya. Maka ketika beliau berada dalam penjara, qala lahu sajjan.
berkata kepadanya, As-Sajjani, sipir penjara, penjaga penjara, berkata kepadanya, "Idza kana al-lail fadhhab ila ahlik, fa idza asbahta fata'al." Jika waktu malam tiba, keluar aja enggak apa-apa. Pergi kemana? Ke keluargamu. Pas pagi datang lagi. Kata sipir penjara nih, yang jaga penjara. Kira-kira kalau zaman sekarang Pak, ada orang di penjara, kata sipirnya keluar, nanti pagi balik lagi. Gimana Pak? Hah? Baik banget nih sipir. Masya Allah, ahlul jannah. Zaman sekarang nih ya. Sekarang gitu, yang gitu banyak gak Pak? Banyak Pak. Saya pernah waktu itu satu kamar dengan salah satu satpam, orang yang cukup sangat dikenal lah di Indonesia. Qadarullah di penjara. Di salah satu penjara ya yang ada di Indonesia. Saya bilang, "Bapak sudah berapa lama di penjara?" Waktu umroh nih dengan si satpam ini, diberangkatkan satpamnya. Bapak mau tiap minggu juga ada di rumah Pak, katanya. Bapak tiap pekan juga ada di rumah. Kok bisa? Oh bisa Pak, tiap pekan juga ada di rumah, suka datang ke rumah. Padahal orang tahunya di penjara. Tapi tiap pekan ada di rumah. Ya. Dan yang seperti ini banyak di Indonesia. Apa nggak tahu ngikutin As-Sajjan ini apa? Berangkat katanya. Apa jawaban dari Muhammad ibn Sirin ditawari hal seperti itu? Kata Muhammad ibn Sirin, "La wallah, tidak demi Allah," kata Muhammad ibn Sirin. "La u'inuka ala khiyanatis sultan." Aku tidak akan pernah membantumu untuk berkhianat kepada pemimpin. Ini jawaban dari Muhammad ibn Sirin. Aku tidak akan membantumu untuk berkhianat kepada pemimpin. Ini tugasmu untuk menjaga aku, nggak boleh keluar. Ketika engkau membiarkan aku keluar, sama saja aku membantumu untuk berkhianat. Ini jawaban ulama. Jawaban alim. Sekarang orang di penjara, cari siapa yang bisa ngeluarin dia. Bayar berapapun. Dirubah di otak-atik, yang penting bisa keluar. Kalau Muhammad ibn Sirin, ya dia di penjara diterima. Hukuman atas kesalahan dia diterima. Dan tidak menyebabkan beliau keluar dari akidah yang benar. Bagaimana menjaga kemuliaan dan kehormatan pemimpin. Karena satu tempat, satu daerah tanpa pemimpin itu, walau satu hari, itu musibah yang sangat luar biasa. Pemimpin yang zalim puluhan tahun masih lebih baik daripada satu hari satu tempat itu tanpa pemimpin. Betul Pak. Pemimpin tuh walaupun sezalim apapun tapi dia dapat memegang negara, itu lebih baik daripada tidak adanya sosok pemimpin. Pengen tahu kebenaran hal tersebut yang sudah dikatakan oleh para ulama sejak dahulu? Bapak ngobrol sama orang Irak, ngobrol sama orang Libya, ngobrol sama orang Yaman. Tanyakan kepada mereka, apakah ketika dipimpin oleh yang namanya Saddam Hussein, Al-Qaddafi, kemudian Ali Abdullah Saleh di negeri Yaman, yang mereka anggap dahulu adalah orang-orang yang sering berbuat kezaliman, tanya mereka, mendingan dulu, mendingan sekarang? Ketika tanpa pemimpin. Mereka pasti jawabannya seragam, mendingan zaman dahulu. Kalau ada yang terbunuh, jelas yang ngebunuhnya siapa. Yang wafat, yang terzalimi pun nggak begitu banyak. Sekarang setiap orang saling menzalimi satu sama lain. Makanya syukuri nikmat aman di negeri kita ini. Ucapkan alhamdulillah. Jika ada sesuatu yang tidak kita sukai, doakan kebaikan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Jangan menggunakan kekerasan untuk satu tujuan tertentu. Ini contohlah para ulama. Beliau tetap teguh padahal beliau lagi di penjara nih. Kalau di zaman kita seperti ini, langsung dibilang apa? Memang pemimpin ini zalim sekali. Nih ulama nih, alim nih di penjara. Udah, bagus keluarin anak keluar dulu. Nanti besok anak balik lagi. Allah catatkan kebaikan untuk antum. Beliau nggak mau dijadikan sebagai hujjah. Karena bisa saja besok lusa si sipir ini mengeluarkan juga orang lain, kemudian berdalih apa? Dulu Muhammad ibn Sirin juga membolehkan yang seperti ini. Iya kan? Tapi Muhammad ibn Sirin rahimahullah beliau tidak mau dengan hal tersebut. La wallah la u'inuka ala khiyanati sultan. Demi Allah aku tidak akan membantumu dalam bermaksiat kepada as-sultan, kepada pemimpin. Nah, ini yang harus kita contoh. Kata Syekh Abdul Razak, syattan baina hadzal manhaj al-mubarak al-qa'imu 'ala ad-diyana wal wafa wal wara' wa baina man la yubali bi syai'in illa ma ushriba min hawa. Sungguh jauh perbedaan
antara manhaj yang penuh dengan keberkahan, yang berdiri di atas agama yang benar, loyalitas dan meninggalkan perkara yang haram dan syubhat, dan di antara orang yang tidak peduli yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, mereka hanya meminum dari hawa nafsunya semata. Beda jauh. Orang yang berdiri di atas akidah yang benar, manhaj yang benar. Bagi mereka maslahat umat itu lebih utama dan gentle. Maksudnya ya udah, saya salah, bertanggung jawab. Ya. Karena ini tandanya tidak ada yang maksum dari dosa. Tidak ada yang maksum dari kesalahan. Semua orang pasti berbuat kesalahan. Karena setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada yang maksum dari kesalahan. Yang terakhir deh, boleh? Nah, biar. Oh iya, baik, nanti. Bab ke-69 min jawahiril kalam. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala la yarju 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah. Ali bin Abi Thalib mengatakan la yarju 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah. Tidaklah seseorang hamba berharap kecuali kepada Rabbnya, kepada Allah, dan tidaklah dia takut kecuali atas dosa-dosanya. Jadi seorang hamba itu dia tidak berharap kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang paling dia takuti adalah uqubah atau hukuman atas dosa-dosanya. Ini perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Hadhil kalimah, kata Syekh Abdul Razak, kama qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fi qaidati fi sabr, min jawahiril kalam wa min ahsanihi wa ablaghihi wa atammihi. Kalimat ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Qaidatus Sabr, Al-Qaidatu fi Sabr, di antara perkataan-perkataan mutiara, bahkan di antara perkataan yang terbaik, yang paling baligh, yang paling sempurna. Faman raja nasran aw rizqan min ghairillah khadhalahu Allah. Siapa yang mengharapkan kemenangan, rizki dari selain Allah, maka Allah akan hinakan dia. War raja yakunu lil khair. Dan harapan itu harusnya berkenaan dengan kebaikan. Wal khaufu yakunu minasyarr. Dan takut itu pastinya takut dari keburukan. Wal 'abdu innama yusibuhu asyarr bisababi dhunubihi. Seseorang itu mendapatkan keburukan itu dikarenakan dosa-dosanya. Wala yajtami'u hadhan al-wasfan illa li'abdin muwaffaq li naili ma yarju wal aminatu mimma yahdhar. Dan dua hal ini tidak ada dan tidak tergabung di dalam diri seorang hamba kecuali siapa yang Allah berikan taufik kepadanya, yang berharap kebaikan dan takut dari dosa-dosa. Fa fi Tirmidzi an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'ala syab wa huwa fil maut faqala kaifa tajiduk. Dari hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam seorang pemuda yang mana pemuda tersebut sedang menjelang sakaratul maut. Kemudian Nabi SAW berkata, kaifa tajidu? Bagaimana engkau dapati dirimu? Qal, pemuda tersebut mengatakan, wallahi ya Rasulullah inni arjullah. Demi Allah wahai Rasulullah, aku berharap kepada Allah. Wa inni akhafu dhunubi, dan aku sungguh takut atas dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'an fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa ataahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah dua perkara ini berada dalam hati seorang hamba dalam tempat ini, dalam posisi ini, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan mengamankan dia dari apa yang dia takuti. Allah berikan apa yang dia harapkan dan dia akan aman dari apa yang dia takuti. Ini dua poin yang sangat luar biasa. Ali bin Abi Thalib itu kata-katanya banyak yang sangat indah sekali. Bahkan tidak sedikit ulama yang membukukan perkataan-perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menandakan kecerdasan yang sangat luar biasa sekali. Bahwa seseorang itu harus berharap apa yang ada pada sisi Allah dan dia harus takut terhadap dosa-dosanya. Ini modal utama kita untuk beramal, takut atas dosa-dosa. Jangan dosa itu ibarat lalat yang singgap di hidung kita, ya, jangan. Kenapa kita selalu menganggap remeh dosa? Saking sudah banyak dosa yang kita lakukan.
Ketika dosa itu minim kita lakukan, kita bajak isi diri kita dengan ketaatan, kita akan menganggap dosa itu sesuatu yang sangat besar dan kita akan takut. Minimnya rasa takut kita kepada atas dosa-dosa yang kita lakukan itu karena saking banyaknya dosa yang kita perbuat. Jadi jangan pernah merasa bangga, saya mah tidak merasa bersalah atau saya tidak merasa berdosa. Itu tanda kita ini jauh dari ketaatan. Saya pernah katakan kan, kenapa kita itu kalau jalan saat ini ya di Indonesia, banyak misalkan wanita di luar itu berpakaian tetapi telanjang. Dalam artian dia membentuk lekukan tubuh, biasa saja. Banyak laki-laki jalan ya biasa aja. Ketika ada seseorang yang mengatakan nggak boleh berpakaian seperti itu menimbulkan syahwat dan lain sebagainya, dikatakan, ente aja pikirannya ngeres. Bukan dia pikirannya ngeres, pikiran kita udah terlalu kotor. Sehingga dengan hal-hal tersebut tidak merasa biasa saja. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu melihat hal itu perkara yang besar karena dia takut atas dosa-dosa. Dia takut atas dosa-dosanya. Enggak berani dia. Saya pernah ketemu satu orang itu, pemuda yang luar biasa. Dia dulu pas masih kuliah itu, dia kalau buka internet itu, dia masuk ke pengaturan dulu, biar gambar itu semua tidak ada yang terdownload. Jadi kalaupun baca berita sebatas berita saja. Ditanya kenapa? Terlalu banyak gambar wanita, baik iklan dan lain sebagainya yang muncul. Dia hanya tulisan saja, tidak ada gambar wanita. Kalau naik kendaraan umum, saking luar biasanya, dia terpengaruh karena suara perempuan, dia selalu bawa headset, kemudian mendengarkan ceramah dan pengajian. Karena dia sangat terpengaruh dengan yang namanya suara perempuan. Terfitnah oleh suara perempuan. Bahkan oleh aroma minyak wangi perempuan pun dia terpengaruh. Sehingga dia tuh kalau naik kendaraan umum, itu sering kita lihat tuh, jendela di bis itu dia buka sengaja dan dia ngadepnya kemana? Ke jendela. Agar dia tidak mencium wangi apa? Wangi perempuan. Wangi perempuan. Waktu itu ada asisten dosen perempuan. Bercadar full, tangannya pakai sarung tangan, wajahnya full cadar. Dia tidak mau hadir pelajaran tersebut. Tidak mau hadir pelajaran tersebut. Nanti nilai antum dikurangi, ya masalah. Dikurangi tidak masalah. Anda tidak mau hadir. Karena kebetulan jurusannya waktu itu laki-laki semua. Ini luar biasa. Luar biasa. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena hari-harinya diisi dengan ketaatan. Dan tidak pernah melakukan, mungkin pernah tapi sedikit melakukan kemaksiatan. Sehingga jika ada satu kemaksiatan kecil pun dia akan khawatir. Dianggap itu dosa yang sangat besar. Nah ini ciri yang beriman seperti ini. Kita bablas saja semua ya. Bodoh amat. Subhanallah. Syaitan. Beda jauh. Maka kita merasa dosa itu kecil karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Semakin minim dosa yang kita lakukan, sesuatu yang kecil akan kita anggap besar. Akan kita anggap besar. Makanya luar biasa. Dulu saya pernah ketika ke Darul Hadits Damaj kaget tuh. Kata saya kok warung kayak begini amat. Kok sibuk amat orang. Jadi mereka itu kan kayak shampoo, sabun. Itu kan pasti ada gambar perempuan. Itu semua kalau enggak disolatipin hitam, disepedolin. Semuanya di warung tuh, satu damaj itu begitu semua. Enggak ada gambar perempuan, nampak. Terus saya kok begini amat, pas baru datang nih. Ya kan? Pas baru datang begini amat, ribet amat dulu pikiran tuh begitu, ribet amat. Tapi ternyata mereka itu banyak mengisi hari-hari mereka dengan ketaatan dan jauh dari kemaksiatan. Setelah saya di sana sekitar di awal itu 4,5 bulan, saya bilang wajar mereka melakukan hal seperti ini. Karena sepanjang hari mereka tidak pernah mendengar suara wanita. Bahkan wanita itu berjalan, kalaupun jalan yang nyampur laki perempuan, berjalan di ujung jalan. Semua serba tertutup. Maka mereka mengkhawatirkan diri mereka ketika melihat gambar tersebut. Menganggap itu adalah dosa yang sangat luar biasa ketika mereka melihat hal tersebut. Kan subhanallah ya.
Itu hasil dari apa? Karena ketaatan mereka. Jadi hal yang kita anggap kecil pun bagi mereka sesuatu yang besar. Maka kita jangan suudzon kepada orang-orang yang menjaga diri dari hal-hal yang kecil. Jangan mengatakan fanatik amat, keterlaluan amat. Itu adalah hasil dari ketaatan mereka dan jauhnya mereka dari kemaksiatan. Sehingga ya hal yang kita anggap kecil bagi mereka sesuatu yang besar yang harus mereka hindari. Kebalikannya dengan kita. Maka ketika kita merasa biasa saja dengan kemaksiatan demi kemaksiatan, hakikatnya itu adalah hasil dari banyaknya kemaksiatan yang kita lakukan dan jauhnya kita dari ketaatan. Itu yang harusnya kita introspeksi diri. Jadi kalau menganggap sesuatu itu yang mungkar itu seakan-akan udahlah biasa aja, seakan-akan ma'ruf, itulah momentum bagi kita untuk introspeksi diri. Ya. Tapi banyak yang berubah dari yang tadinya sangat menjaga, tiba-tiba loss. Banyak sekali, ya. Banyak sekali, ya. Tanpa disadari banyak sekali. Kadang orang Masya Allah, Tabarakallah, dilihat di awal masa-masa dia kenal terhadap dakwah, bagaimana dia menjaga agamanya, menjaga pandangannya. Tapi kesana-kesananya udah lost tuh. Ya. Kalau lihat status-statusnya naik pesawat, sibuk dengan video pramugarinya dapat pakaian yang tidak layak, dia tetap post juga di statusnya. Dia tetap di-post di statusnya. Ya, kalau dia tidak sengaja mengambil gambar, tanda ketidakridhoan dia hapus gambar tersebut. Tapi ketika di-post di status, post di Instastory, tanda dia ridho dengan gambar tersebut. Ini kan kemunduran di dalam perkara itu. Nah kita Bapak Ibu sekalian, kita harus berikhtiar untuk maju menjadi lebih baik. Dengan apa? Semakin kita menganggap setiap dosa itu adalah sesuatu yang menakutkan. Bagaimana nanti di yaumil qiyamah. Sesuatu yang sangat mengerikan. Jika kita bisa dapat dalam posisi tersebut, indah kita wafat itu dalam keindahan. Tapi jika masih menganggap kecil setiap kesalahan yang kita lakukan, musibah. Karena sekarang yang ukurannya sedang kita anggap kecil, besok lusa yang large, extra large kita anggap juga kecil. Akhirnya lama-kelamaan hal mungkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap enggak. Ya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu berharap kepada Allah dan takut atas dosa-dosa. Karena ar-roja dan al-khauf ibarat dua sayap pada burung. Dua sayap pada pesawat. Harus tetap ada dua-duanya. Kalau dia tidak ada, salah satunya akan jatuh pesawat tersebut, akan jatuh burung tersebut. Antara roja dan khauf. Antara harapan dan rasa takut. Karena kalau orang hanya mengedepankan rasa takut, dia menghilangkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya akan menjadi khawarij yang mudah mengkafirkan orang lain. Kalau tidak ada harapan terhadap rahmat Allah. Kalau orang hanya meninggikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, harapan kepada Allah, kemudian tidak pernah takut terhadap dosa, maka ujung-ujungnya dia akan menjadi orang-orang murji'ah yang mana menganggap keimanan itu stabil sampai akhir masa. Semua orang sama keimanannya. Ini para ulama menyebutkan hal tersebut. Siapa yang mengedepankan rasa takut saja tanpa ada harapan kepada Allah, bahwa Allah Ghafurur Rahim, bahwa Allah Al-Ghafur, zat yang maha mengampuni, ujung-ujungnya akan menjadi khawarij. Dikit kafir, dikit kafir, dikit kafir. Menganggap tidak ada rahmat Allah sama sekali di hati mereka. Tapi orang yang hanya mengedepankan raja, Allah Ghafurur Rahim, lupa inna adzabi lasyadid, lupa bahwa azab Allah sangat pedih, ujung-ujungnya dia akan menjadi orang-orang apa? Murji'ah, ya. Murji'ah. Ini bahaya. Maka harapan dan rasa takut harus ada dalam sayap kehidupan kita di dua sisi. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan. Seorang karyawan mengurus pembuatan seragam kantor. Lalu pihak konveksi memberinya bonus karena karyawan tersebut yang sibuk mengurus keperluan tersebut. Apakah halal uang tersebut? Itu yang disebut hadiyatul ummal ghulul. Itu diharamkan. Jika orang tersebut adalah karyawan pemerintah, maka haram dan tidak boleh dia mengambilnya. Jika dia adalah karyawan swasta, maka tergantung izin dari pemilik perusahaan. Jika pemilik perusahaan mengizinkan, boleh untuk diambil. Jika pemilik perusahaan tidak mengizinkan, maka tidak boleh diambil.
Karena karyawan tersebut telah menerima ujrah, bayaran dari apa yang dia kerjakan. Dia punya gaji tiap bulan. Kalau dia merasa itu bukan pekerjaan dia tinggal komplain, dia bukan pekerjaan saya minta tambahan ujrahnya. Saya minta tambahan gajinya, bukan mengambil bonus. Dan bonus itu diberikan untuk apa? Agar ibu atau bapak yang bertugas balik lagi kalau mesen baju ke dia lagi. Ya. Biar nggak pindah. Akhirnya nih saya ambil contoh. Misalkan baju di tempat itu 100.000. Bapak ibu bikin 10. Bapak ibu dikasih bonus 1. Atau dikasih bonus uang atau barang 100.000. Besok lusa, ketika di tempat lain ada harga 90.000 dengan kualitas yang sama, Bapak ibu akan tanya kepada yang ngasih 90.000 itu. Untuk saya dapat gak bonusnya? Kata dia nggak dapat. Akhirnya Bapak ibu nggak akan ambil dari yang 90.000. Hati itu akan condong untuk mengambil dari yang 100.000. Kenapa? Mending yang 100.000, saya dapat hadiah. Bodoh amat, karyawan perusahaan merugi, untung gitu kan. Terutama yang jika karyawan pemerintah ya, karyawan pemerintah bukan apa disebutnya? PNS ya. Iya, pegawai negeri sipil nggak boleh secara mutlak. Karena siapa pemiliknya dari perusahaan nggak ada. Rakyat semua seluruh Indonesia pemiliknya. Tapi kalau swasta itu tergantung dari pimpinan. Sama ketika Bapak Ibu kerja di hotel misalkan, Bapak Ibu boleh gak dapat tips? Atau Bapak Ibu kerja di satu perusahaan jasa barang, boleh gak dapat tips? Tergantung pemimpin perusahaan, mengizinkan apa tidak. Mengizinkan boleh. Tidak mengizinkan maka tidak boleh. Ya, itu namanya hadiyatul ummal. Ini dalam segala bidang, mau bidang apapun ya. Bahkan bidang yang bersangkut paut dengan pendidikan, dengan agama pun sama juga. Ya. Dalam pendidikan pun seperti itu. Beli buku, kalau beli cetakan ini, nanti guru-gurunya dapat bonus. Ya. Tiap semester buku baru terus. Coba kalau guru-gurunya nggak dapat bonus. Sekolahnya tidak dapat bonus dari percetakan. Apakah akan mengatakan kepada murid, tiap semester ganti buku? Atau akan mengatakan kepada murid, manfaatkan buku kakak kelas kalian saja? Yang mana Bapak Ibu yang akan diarahkan? Iya, kakak kelas. Tapi karena dapat bagian, dia akan katakan harus buku yang baru. Padahal bedanya kadang cuma 1 halaman, 2 halaman, beda posisi, beda warna. Akhirnya setiap semester, padahal kakaknya ada di tahun sebelumnya, si ibu atau si bapak tetap harus membeli buku baru. Padahal yang dibahas yaitu itu juga. Itu namanya hadiyatul ummal, nggak boleh. Hadiyatul ummal qulul. Itu akan menimbulkan pengkhianatan di dalam bekerja. Ya. Yang lain lebih murah nggak diambil. Karena yang lain kita nggak dapat tips. Di ini dapat bagian. Apakah halal kredit rumah di bank yang mengakunya bank syariah? Tergantung Bu. Nanti akadnya seperti apa. Nama kita itu jangan pernah tertipu oleh yang namanya nama. Kita itu melihat hakikat dari perjanjiannya. Ya, saya pernah di salah satu bank syariah ditawari asuransi jiwa. Saya pernah cerita kalau tidak salah. Asuransi jiwa ditawari juga apa disebutnya sama mereka, dia kita nabung untuk menyimpan uang ditawari apa namanya? Investasi. Dia bilangnya mudharabah. Saya bilang kalau rugi gimana? Oh, nggak akan rugi kita, minimal keuntungan 4%. Kok minimal keuntungan 4%? Nggak ada rugi sama sekali. Namanya usaha kan ada kemungkinan rugi. Nggak ada. Minimal 4%. Subhanallah. Ya. Jadi, apalah arti sebuah nama tanpa hakikat. Ya. Kalau kita memang perlu untuk nabung di bank, karena satu dan lain hal nggak masalah. Tapi, jika akad-akad di dalamnya ada hal-hal tawaran dari mereka, yang nyatanya itu adalah sama riba, jangan tergiur oleh hanya sekedar nama. Maka harus dilihat hakikat dari akadnya seperti apa. Yang ketiga, seseorang yang pernah bermaksiat, berbuat dosa, bagaimana cara memperbaiki keadaannya? Tergantung dosanya nih Ibu ya. Kalau dosanya hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bertobat taubatan nasuha. Dengan apa? Menyesali perbuatannya, kemudian dia berazam untuk tidak melakukannya, dan dia meninggalkan dosa tersebut. Dia bertobat kepada Allah, itu ciri taubatan nasuha. Meninggalkan, berazam untuk tidak melakukan. Kemudian yang ketiga, menyesali apa yang telah dia lakukan.
Jadi jangan mengatakan saya sudah bertobat tapi bangga dengan dosanya. Kan banyak seperti itu. Orang udah bertobat, dia ngakunya bertobat tapi bangga dengan kemaksiatannya. Ya. Bangga dengan kemaksiatannya. Dia udah berhenti dari minuman keras. Dia bilang saya sudah bertobat. Tapi kalau depan orang, saya dulu kalau minum minuman keras, sekian botol. Saking hebatnya saya. Bangga dia. Harusnya dia menyesali perbuatannya. Yang keempat, kalau ada hubungannya dengan manusia, harus ada penyelesaian dengan orang tersebut. Misalkan ibu berhutang kepada seseorang. Kemudian jangan mengatakan, saya mau tobat aja udah kepada Allah. Nggak selesai dengan tobat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan urusan dengan orang tersebut. Mau istighfar 100.000 kali, orang itu bisa menuntut ibu di yaumil qiyamah. Karena hutang yang tidak dibayarkan. Selesaikan jika urusannya dengan makhluk. Jika itu berupa hal bukan berupa barang dan lain sebagainya, ya minta maaf. Jika tidak, maka dikembalikan. Kecuali jika permintaan maaf tersebut akan menimbulkan kemudaratan yang jauh lebih besar. Contohnya, Bapak Ibu menggibahi seseorang. Ini kalau ibu datang ke sana bilang, Bu, saya kemarin gibahin ibu, saya minta maaf ya. Diperkirakan akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Maka para ulama yang pernah saya baca, Fatwa Syekh Al-Utsaimin mengatakan, maka caranya adalah kita bertobat kepada Allah, kemudian menyebutkan kebaikan orang tersebut di tengah-tengah orang-orang yang kita pernah menjelekannya. Disebutkan kebaikannya. Ya, itu untuk menutupi hal itu. Tapi jika dia sudah tahu kita gibahi dia, ya nggak ada alasan kecuali kita minta maaf kepada dia, karena dia memang sudah tahu. Kita minta maaf kepada dia. Ya, itu harus. Kalau misalkan bersangkut paut dengan harta benda, maka harus dikembalikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.